Siapa yang tahu, suku Jawa menjadi salah satu suku dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Menurut sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 dengan jumlah populasi sekitar 95.217.022 jiwa atau 40,22% dari populasi manusia di Indonesia. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia dan bahkan dunia. Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat dilihat hingga kini, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang sangat megah dan masuk menjadi salah satu keajaiban dunia. Terkait asal-usul suku Jawa ada beberapa versi dan teorinya. Yang pertama, jika menurut babat tanah Jawa, orang Jawa berasal dari kerajaan Kling atau Astina. Saat sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan, salah satu pangeran Kling yang tersisih pun akhirnya meninggalkan kerajaan bersama pengikut setianya. Dia akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Inilah Pulau Jawa. Pangeran Kling dan pengikutnya pun menetap lalu membangun pemukiman dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang diberi nama Java Cekwara. Menurut babat tanah Jawa, keturunan Pangeran Kling dan pengikutnya inilah yang kemudian menjadi nenek moyang suku Jawa. Yang kedua, jika menurut surat kuno Keraton Malang. Menurut surat ini, asal-usul penduduk Jawa ialah dari kerajaan Turki. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Raja Turki saat itu mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni. Migrasi dari kerajaan Turki tersebut dilakukan secara bergelombang dalam periode waktu tertentu. Salah satu gelombang yang dikirim dari kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Karena merupakan daerah subur dan memberikan keuntungan, akhirnya mereka membangun pemukiman dan menetap. Selanjutnya, semakin banyak gelombang migrasi yang datang ke tanah tersebut. Akhirnya pulau itu dinamakan Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi yang tumbuh di Pulau Jawa. Yang ketiga, jika menurut catatan kuno di India, pada masa lampau saat air laut masih jauh lebih rendah daripada sekarang, kepulauan di Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia lainnya hingga ke Australia. Kemudian terjadi musibah yang menyebabkan air laut naik dan beberapa daratan pun tenggelam, sehingga terbentuk pulau-pulau seperti yang kita tahu saat ini. Tulisan kuno India tersebut menyebutkan adanya seorang pengembara yang bernama Aji Saka. Dia menjelajah ke berbagai penjuru dunia sampai akhirnya dia menemukan Pulau Jawa. Dia adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa ini. Kemudian Aji Saka dan para pengikutnya menetap dan menjadi nenek moyang suku Jawa. Menurut kisah ini, Aji Saka berasal dari bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri adalah negeri antah berantah atau mitologis. Akan tetapi ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambudwipa atau India dari suku Saka. Karena itulah dia bernama Aji Saka atau Raja Saka. Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke tanah Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Maka namanya bermakna raja asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban tata tertib ke Jawa dengan mengalahkan raja raksasa jahat yang menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa.
Dan yang keempat, jika menurut teori para arkeolog, sementara menurut para teori arkeolog, leluhur masyarakat Jawa berasal dari orang pribumi Jawa itu sendiri. Hal ini diyakini dengan ditemukannya fosil manusia Jawa purba tertua. Manusia Jawa purba ini diperkirakan hidup di zaman batu tua atau Paleolitikum, yang diperkirakan hidup sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan di daerah Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dan sekarang Sangiran menjadi situs arkeologi di Pulau Jawa. Penemu fosil Meganthropus paleojavanicus adalah Ghr. von Koningswald pada tahun 1941 silam. Jenis manusia purba ini mempunyai struktur tulang yang besar. Ghr. von Koningswald melakukan penelitian di sekitar Sungai Bengawan Solo dari tahun 1936 hingga tahun 1941. Diperkirakan manusia raksasa Jawa ini berasal dari lapisan Pleistocene bawah. Meganthropus paleojavanicus mempunyai ciri badan tegap, rahang besar dan kuat. Lalu yang kelima, jika menurut teori sejarawan, berbeda dengan kesimpulan dari para arkeolog dan yang lainnya, jika sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan di Cina. Teori ini dikemukakan sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. H. Kern. Dia mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain. Ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa. Awal kejayaan suku Jawa mulai menjadi signifikan ketika Kartanegara memerintah kerajaan Singasari pada akhir abad ke-13. Raja yang senang memperluas wilayahnya ini melakukan beberapa ekspedisi besar, di antaranya ke Madura, Bali, Kalimantan, dan yang paling penting adalah ke Pulau Sumatera. Akhirnya, Singasari berhasil menguasai perdagangan di Selat Malaka menyusul kekalahan kerajaan Melayu. Dominasi kerajaan Singasari berhenti di tahun 1292 ketika terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang yang berhasil membunuh Kartanegara. Dan Jaya Katwang sendiri kemudian kembali dibunuh oleh Raden Wijaya yang merupakan anak dari Kartanegara. Nantinya pada tahun 1293, Raden Wijaya inilah yang mendirikan kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara pada masa itu, dan menjadi salah satu puncak kejayaan suku Jawa pada masanya. Ketika Majapahit mulai mengalami banyak permasalahan tentang siapa yang akan menjadi penerus, beberapa perang sipil pun terjadi akibat perebutan kekuasaan dan membuat Majapahit melemah, kehilangan kekuatan mereka sendiri. Ketika Majapahit runtuh pada tahun 1389, Pulau Jawa juga mulai berubah dengan berkembangnya Islam. Keruntuhan Majapahit ini menjadi momentum bagi Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa untuk menjadi kerajaan yang paling kuat. Kesultanan Demak ini nantinya juga memainkan peranan penting dalam menghalau kekuatan kolonial Portugis yang akan datang ke Nusantara. Kesultanan Demak kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang dan Kesultanan Mataram. Perubahan ini juga memaksa pusat kekuatan berpindah dari awalnya ada di pesisir Demak menuju Pajang di Blora, dan akhirnya pindah lagi ke Mataram, tepatnya di kota gede yang ada di Yogyakarta sekarang ini. Selain penyebaran suku Jawa melalui perluasan kerajaan, mereka juga melalui penyebaran agama Islam. Selain di dalam negeri, suku Jawa juga berada di Semenanjung Malaya sejak lama mengikuti perkembangan Islam. Hubungan antara Malaka dan Jawa sendiri merupakan sebuah hal penting yang berperan besar dalam berkembangnya Islam di Indonesia. Karena banyak misionaris Islam yang dikirim dari Malaka ke beberapa daerah perdagangan di pantai utara Pulau Jawa.